Saya khutbah Idul Adha itu di Masjid KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, di Amerika. Jadi waktu saya dijemput dari bandara itu, kata panitia apa? Ustadz, mohon maaf Ustadz, antum malam ini kami inapkan di gereja, katanya. Kaget saya. Ini nyuruh pulang lagi ke asal ini. Saya bilang, kenapa di gereja? Apa tidak ada lagi tempat yang lain? Di hotel kah? Enggak Ustadz, kebetulan gereja itu ada wismanya. Ini serius atau main-main? Serius katanya. Benar Pak. Dibawa saya ke gereja itu, masih ada salibnya. Begitu masuk, rupanya depan itu tulisannya Masjid At-Thahir. Di atas salib, di bawah tulisannya Masjid At-Thahir. Nanti Bapak kalau mau lihat, ini ada di foto saya. Sekarang di Amerika banyak gereja dijualin. Saya tanya, kenapa pada dijualin? Karena orang sana sudah tidak mampu lagi membayar pungutan 10% buat rumah ibadah. Kenapa? Teks, pajak penghasilan di Amerika itu Pak, seluruh warga Amerika itu pajaknya minimal 35%. Bayangin tuh, dari gaji dipotong 35%, mati itu. Sudah itu nanti gereja motong lagi 10%, jadi berapa? 45%. Sisa cuma tinggal separuh. Akhirnya orang sana Pak, enggan mau dipotong dari gereja. Rame-rame mereka tidak mau lagi setor ke gereja. Akhirnya Pak, ya gerejanya tutup, nggak ada lagi jemaah. Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar air, keamanan, kebersihan? Maka dijual. Lalu ada cerita mu'alaf, Ustadz, salah satu faktor yang membuat saya keluar dari gereja karena kami tidak mau lagi bayar 10% itu. Cuma aneh dia bilang, setelah saya masuk agama Islam, kadang-kadang infak saya, dia bilang, infak saya lebih daripada 10% ke masjid, tapi saya kok bertahan dalam Islam. Dia aneh ini. Ini aneh cerita itu. Ustadz dia bilang, ini aneh. Dulu saya tidak mau keluarkan 10% ke gereja karena berat. Tapi setelah masuk Islam saya, infak saya itu per bulan lebih 10% dengan ikhlas saya. Kenapa saya bilang? Karena dia bilang, dulu waktu saya masih Kristen, infak saya itu tidak ada yang feedback ke saya, tidak ada yang kembali kepada saya. Tapi setelah saya masuk agama Islam, setiap kali saya berinfak, kok ada diganti rezeki yang lebih banyak lagi oleh Allah. Kenapa itu Ustaz? Dia bilang sama saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Islam ini agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Kita bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Itu ketua Banser, kita himbau, kalau Anda mau merekrut anak-anak muda berorganisasi itu bagus, tapi kasih dia training, kasih dia tarbiyah, betul? Bagus, kita dukung semua, ada FPI, ada macam-macam, bagus. Tapi mereka jangan buta-buta amat dalam beragama. Dikasihlah dia ilmu-ilmu, betul? Karena organisasi penting. Kita organisasi penting. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran kalau tidak diorganize dengan cara yang baik, itu akan dikalahkan nanti oleh kebatilan yang diorganize dengan cara yang maaf. Ya. Masuk angin ini. Saya kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain, suka datang penyakit. Kayaknya nggak suka dia itu. Ya, tiba-tiba aja datang. Tadi sehat-sehat aja gitu ya, tiba-tiba muncul dia. Tapi nggak apa-apa, kita ini bicaranya ilmu, bukan menjelekan, bukan menghujat, bukan menista, betul? Kita ini dalam rangka dakwah. Nggak boleh kita mengejek-ejek, nggak boleh. Apalagi menghina, nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu mengejek
Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Nanti mereka akan membalas ejekan kita dengan ejekan yang lebih parah lagi kepada Allah tanpa ilmu. Betul? Maka kalau saya dakwah kepada mereka, itu mereka jarang tersinggung, karena kita pakai ilmu, pakai dalil-dalil dia. Alhamdulillah, saya sekarang ini ekspansi dakwah itu ke daerah Kupang, NTT. Saya bikin di sana 2 pesantren mu'alaf di Kupang. Wah, saya bangun di mana? Di tengah-tengah komunitas Katolik. Lalu saya bikin tulisan, ya, Anda bertanya tentang Islam, mu'alaf menjawab. Wah, kaget mereka. Ya. Nah, kalau Anda mau bertanya tentang Islam, biar mu'alaf yang jawab, karena mereka punya pengalaman. Betul? Saya itu sering, Pak, didatangi oleh orang tua, karena kita bagus mendakwakan kepada mereka. Tiba-tiba kata orang tuanya, Pak, Ustadz, ini anak saya serahkan kepada Anda, silakan anak saya diislamkan. Subhanallah, sering banget. Ya, sayang ini nggak ada proyektornya. Saya biasanya kalau ceramah itu pakai PowerPoint, saya tampilkan itu foto-foto gitu. Saya sudah bawa tadi laptopnya, tapi katanya di sini nggak ada proyektor, jadi saya manual aja. Jadi ibu dan bapak, sekarang ini era kebangkitan Islam. Ini era kebangkitan Islam. Orang kadang-kadang ya berusaha untuk bagaimana kebangkitan ini tidak muncul. Maka semaksimal mungkin mereka usahakan jangan sampai terjadi kebangkitan. Kadang-kadang kita dibenturkan satu dengan yang lain. Nah, kita lemah, betul? Nah, kita mau diadu domba. Karena di negara-negara yang maju, ya, agama di luar Islam itu sudah ditinggalkan penganutnya. Saya kemarin khutbah Idul Adha yang kemarin ini, yang 2 bulan yang lalu, saya khutbah Idul Adha itu di Masjid KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, di Amerika. Jadi waktu saya dijemput dari bandara itu, kata panitia, Pak, Ustadz, mohon maaf Ustadz, antum malam ini kami inapkan di gereja, katanya. Kaget saya. Ini nyuruh pulang lagi ke asal ini. Saya bilang, kenapa di gereja? Apa tidak ada lagi tempat yang lain? Di hotel kah? Enggak, Ustadz, kebetulan gereja itu ada wismanya. Ini serius atau main-main? Serius katanya. Benar, Pak. Dibawa saya ke gereja itu, masih ada salibnya. Begitu masuk, rupanya depan itu tulisannya Masjid At-Thahir. Di atas salib, di bawah tulisannya Masjid At-Thahir. Nanti Bapak kalau mau lihat ini ada di foto saya. Rupanya gereja itu sudah dijual sama orang Indonesia, dibeli sama Erick Thohir, pengusaha kita, maka dikasih nama Masjid At-Thahir. Masya Allah. Sekarang di Amerika banyak gereja dijualin. Saya tanya, kenapa pada dijualin? Karena orang sana sudah tidak mampu lagi membayar pungutan 10% buat rumah ibadah. Kenapa? Teks, pajak penghasilan di Amerika itu, Pak, seluruh warga Amerika itu pajaknya minimal 35%. Bayangin tuh, dari gaji dipotong 35%, mati itu. Sudah itu nanti gereja motong lagi 10%, jadi berapa? 45%. Sisa cuma tinggal separuh. Akhirnya orang sana, Pak, enggan mau dipotong dari gereja. Rame-rame mereka tidak mau lagi store ke gereja. Akhirnya apa? Ya gerejanya tutup, nggak ada lagi jemaah. Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar air, keamanan, kebersihan? Maka dijual. Ada jumpa saya dengan mu'alaf di Las Vegas. Dia cerita, mu'alaf, saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang, karena gereja saya sudah dijual. Sudah dijual gereja. Kalau kita, Pak, kalau kita orang Islam ini kan gampang saja. Ini misalnya Masjid Baitul Salam ditutup oleh pemerintah, kita tinggal pindah aja ke Masjid Al Muhajirin, masjid yang lain.
Kalau di Kristen itu Pak, beda aliran, beda sekte, itu nggak bisa masuk. Biar di samping rumahnya ada gereja, tapi bukan aliran dia akan cari ke tempat yang jauh yang aliran dengan dia. Bukan kayak kita, bebas saja mau kemana, ya kan? Mereka nggak seperti itu. Lalu ada cerita mu'alaf, Ustaz, salah satu faktor yang membuat saya keluar dari gereja karena kami tidak mau lagi bayar 10% itu. Cuma aneh dia bilang, setelah saya masuk agama Islam, kadang-kadang infak saya, dia bilang, infak saya lebih daripada 10% ke masjid, tapi saya kok bertahan dalam Islam. Dia aneh ini. Ini aneh cerita itu. Ustaz dia bilang, ini aneh. Dulu saya tidak mau keluarkan 10% ke gereja karena berat. Tapi setelah masuk Islam saya, infak saya itu per bulan lebih 10% dengan ikhlas saya. Kenapa saya bilang? Karena dia bilang dulu waktu saya masih Kristen, infak saya itu tidak ada yang feedback ke saya, tidak ada yang kembali kepada saya. Tapi setelah saya masuk agama Islam, setiap kali saya berinfak, kok ada diganti rezeki yang lebih banyak lagi oleh Allah. Kenapa itu Ustaz? Dia bilang sama saya. Lalu saya berkelakar. Saya bikin spontanenya lucon. Saya bilang, kenapa Anda dulu waktu di agama sebelumnya Anda berinfak 10% kok tidak kembali? Karena Tuhan yang Anda sembah dulu mungkin sudah mati, saya bilang. Sekarang Anda masuk Islam, Tuhan yang Anda sembah itu maha hidup. Jadi kalau Anda berinfak diganti Allah. Kan Allah mengatakan, Rasul mengatakan, mana qasamalun min shadaqatin baliyasdat. Betul? Benar nggak? Jadi Bapak Ibu, saya canda aja sebetulnya sama dia. Wah, malah dirangkul saya. Anda betul, dia bilang kan. Nah, untuk nyemangati dia saja. Hanya canda-canda saja. Dia bilang Islam itu aneh, ya kan? Dulu saya tidak berat. Justru dia keluar itu karena tidak mau keluar 10%. Setelah masuk Islam, pungutan dari orang Islam. Tiap Jumat itu oh kita butuh uang infak begini, kita ada fundraising sana sini. Dia ikut menyumbang. Setelah ditotal lebih 10% pengeluaran dia. Tapi kenapa dia merasa enjoy? Karena dia bilang setiap kali berinfak diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih besar lagi. Allahu Akbar. Ini orang yang non muslim masuk agama Islam, selalu dia kaitkan dengan pengalaman hidupnya. Kita ini kadang-kadang kenapa ribut-ribut? Tidak banyak pengalaman barangkali, ya kan? Gak banyak pengalaman. Jago kandang saja, betul? Oh. Jadi ini Bapak Ibu penting untuk kita ingatkan umat kita, jangan ribut-ribut. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Al-Quran memberikan peluang kita untuk berbeda. Tidak boleh kita mengklaim kita yang paling benar, orang lain semua salah. Tidak usah. Saling menghargai saja, saling tasamu, ya, betul. Dan kalau Anda merasa orang lain itu kurang pas, cara mengingatkan juga harus bijak, ya, harus bijaksana, nggak boleh bijak sini. Itulah dakwah. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa konsekuensinya? Lan faddu min haulik. Niscaya orang yang kau dakwah akan lari meninggalkan seruanmu, lari meninggalkan dakwahmu. Artinya dakwah ini perlu dengan kelemah lembutan, betul? Dakwah harus lemah lembut. Seperti saya inilah, ya. Ini saya lemah lembut nih Pak. Dan ini sudah paling lembut ini. Ya dari pabriknya begitu, mau diapain? Nah mungkin bahaya kalau kita selalu bertengkar. Silakan nanti dibuka dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah mengatakan apa? Wala tanaza'u. Jangan kamu selalu bertengkar, jangan kamu selalu berdebat. Kalau kamu nanti suka bertengkar, berantem satu dengan yang lain, ya, fatafsalu, maka hilanglah kekuatanmu. Kamu nggak punya kekuatan. Kalau sudah begitu,
wa tadhabu rihukum. Kalau sudah kamu tidak punya kekuatan karena sering berantem, maka otomatis wibawa kamu, izzah kamu, kewibawaan kamu akan hilang. Betul? Jadi orang Islam itu kalau sama orang lain saja kita bisa toleransi, kenapa dengan sesama muslim kadang-kadang kita kejam? Betul? Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang taklid buta tadi, yang ikut-ikutan beragama, tidak punya pemahaman sama sekali. Jadi kita ini, mari, dan kita tidak boleh saling melecehkan simbol-simbol daripada agama Islam, yang kalau kebetulan dipakai oleh organisasi lain atau aliran yang lain, tidak boleh, karena itu adalah simbol-simbol Islam yang harus kita muliakan. Betul? Nah, terakhir dari dari bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, yang terakhir supaya saya bagi waktunya. Terakhir, memang potensi kita berbeda atau potensi kita berpecah itu sudah besar sebenarnya Bapak Ibu. Ini indikatornya apa? Indikatornya Rasulullah itu pernah suatu hari di Madinah melintas di hadapan jamaah majelisnya Bani Muawiyah. Ketika Nabi melintas itu, dilihat lagi ada orang ngumpul-ngumpul, tiba-tiba Nabi langsung masuk, lalu numpang sholat sunnah 2 rakaat di majelis itu. Sholat sunnah 2 rakaat Nabi. Selepas sholat sunnah itu kemudian Nabi berdoa. Nah, disebutkan, diriwayatkan dalam hadis itu, ketika Nabi berdoa di majelisnya Bani Muawiyah itu doa Nabi sangat lama sekali. Lama sekali Nabi berdoa. Ya. Ternyata yang membuat Nabi lama berdoa itu karena Rasul meminta kepada Allah 3 perkara. Berapa, Bu? Saya nggak usah bilang 3 perkara lah. Karena di Medan banyak Cina takut masuk Islam gara-gara dengar perkara ini. Ya, dikatakan rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, rukun sholat 13 perkara. Ternyata di Islam itu banyak perkara, dia bilang. Hanya saya kemarin 1 perkara saja 5 juta katanya. Ya, jadi kita hilangkan istilah perkara lah. Karena kalau kita belajar fikih-fikih kampung dulu kan sebetul rukun Islam 5 perkara, sekarang kita ganti 5 macam lah. Ya, jangan sampai hanya 1 perkara 5 juta lah, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ini ada 3, mau perkara lagi nih. Ada 3 hal, ya saya bilang 3 hal aja dah, yang diminta Nabi dalam doa itu, sehingga berdoanya lama sekali. Nah, dalam hadis itu dikatakan ada 3 permintaan Nabi kepada Allah, ternyata cuma 2 yang dikabulkan. Coba bayangkan Pak, yang doa ini siapa? Yang berdoa siapa? Bukan manusia seperti kita. Yang berdoa ini nabinya, rasulnya. Biasanya kalau Rasul berdoa mustajab apa tidak? Mustajab. Tapi dalam hal ini ada 1 doa Nabi tidak dijawab sama Allah. Nah, inilah indikatornya nanti. 3 permohonan Nabi, 2 dikabulkan, 1 ditolak oleh Allah. Yang mana itu? Dikatakan dalam hadis itu, sa'atu rabbi alla yuhlika ummati bisanah fa'atoniha. Aku meminta kepada Tuhanku, aku meminta kepada Allah agar umatku itu tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana kelaparan. Nah, permohonan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alias doanya makbul. 1. Yang kedua, wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa'atoniha. Doa yang kedua, kata Rasul, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai umatku dibinasakan oleh Allah dengan bencana banjir yang besar seperti air bah di zaman Nabi Nuh. Fa'atoniha,
doa ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran yang ketiga nih Pak. Yang ketiga, Nabi meminta wa sa'altuhu yajma' ba'sahum bainahum pamana aniha. Ya, ini harus jangan salah bacanya. Ini hadis soalnya. Ketika aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak membuat umat Islam ini berpecah belah atau tidak terganggu karena keganasan satu umat Islam kepada umat yang lain, umat Islam yang lain. Nah, permohonan Nabi ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sederhanakan, doa yang ketiga ini Nabi meminta kepada Allah supaya umat Islam ini bersatu, umat Islam ini tidak berpecah belah, tidak bertengkar satu dengan yang lain. Tapi doa yang satu ini tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Nah, dari doa ini bisa kita simpulkan berarti potensi peluang kita untuk berpecah itu memang sudah ada, terbukti dari doa Nabi tadi, betul? Nabi minta itu supaya kita bersatu, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya gampang saja. Kalau kita ingin meminimalisir pertengkaran, perpecahan di kalangan umat ini, solusinya apa? Cukup kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. Kan ada ayatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taat kamu kepada Allah, taat kepada Rasulnya dan para pemimpin di antara kamu. Dan jika kamu berselisih paham tentang suatu masalah di dalam agama Islam ini, jangan sampai kamu debat kusir, apalagi sampai bertengkar. Cukup farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kamu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada nas Al-Quran dan sunnah Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jelas Bapak Ibu? Jelas tidak? Jadi ada nggak potensi kita berbeda? Besar. Ada nggak potensi kita berantem? Besar. Tapi orang yang tidak berantem itu siapa? Illa man rahima rabbuk. Orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan dia kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah selesai. Kalau sudah didatangkan hujah Al-Quran Sunnah, dia ngotot juga, ya sudah diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Jadi kalau kita sudah berhujah masih di debat terus, sudah diam sajalah. Betul? Katakan apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Selesai tidak? Selesai. Jadi diperlukan sebuah keluasan berpikir dan pemahaman di dalam beragama Islam ini. Itu yang poin yang pertama yang kita bahas malam ini, bagaimana kita seharusnya menyikapi perbedaan. Yang kedua, tentang apa tadi? Bencana-bencana musibah ini apa yang terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran, perspektif Islam ini, apa yang kita rasakan di bumi Indonesia ini kuat indikasinya. Sebenarnya bumi kita ini Pak, keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Apa? Keberkahan bumi kita sudah dicabut oleh Allah. Saya sekitar 3 minggu yang lalu kedatangan tamu Jenderal Bintang 2 dari Saudi Arabia. Jenderal ini sedang cari-cari lahan wakaf tanah. Dia mau membangun masjid, satu buah masjid wakaf dari ibu kandungnya. Nah, jumpa dengan saya,
lewat teman saya yang dia sudah ketemu tanah itu, sudah ketemu, akhirnya dia wakafkan di tanah kawan saya ini. Kemudian kawan saya nelpon saya, Ustadz, saya ada tamu dari Saudi Arabia, Jenderal Bintang 2, boleh nggak saya bawa ke pesantren Anda? Saya punya pesantren mu'alaf di Jakarta. Saya bilang tafadhol. Saya dibawa sampai nginap di pesantren kita. Lalu dalam obrolan santai tercetuslah kalimat, ya, kata-kata ungkapan dari Jenderal Bintang 2 ini. Dia bilang, saya tinggal di Indonesia ini, di Jakarta baru beberapa hari, saya merasakan bumi Indonesia ini kayaknya nggak ada berkahnya. Dia ngomong orang luar nih, kayaknya nggak ada berkahnya. Lalu saya tanya, limadha qulta kadzalik? Kenapa Anda mengatakan demikian? Dia bilang, saya ini bawa uang ke Jakarta sekian-sekian. Ternyata dalam waktu singkat uang itu habis. Ini diantara bukti Indonesia nggak berkah. Sementara kalau saya pergi ke luar negeri, negara lain, membawa uang sejumlah itu juga, itu kadang-kadang sampai pulang lagi uang itu ke rumah saya. Tapi saya baru berapa jam di Jakarta udah habis uang saya, katanya. Ini contoh bahwa tinggal di Indonesia tidak berkah, dia bilang. Nah, saya menganggap itu benar. Yang ngomong ini orang luar, gak ada berkahnya. Betul nggak? Nah, sekarang kita lihat aja buktinya. Betapa tidak. Iya. Kita digoncang dengan bencana di Lombok, betul? Belum selesai kita menangani masalah Lombok, sudah datang bencana yang lebih dahsyat lagi di Donggala, di Palu sana. Belum selesai lagi, sekarang hampir dilupakan lagi masalah Palu ini, sudah jatuh pesawat lagi. Jadi kita ini bertubi-tubi, bencana demi bencana, dan itu indikasinya adalah bumi kita itu tidak berkah. Yang membuat tidak berkah itu apa? Karena dosa. Bapak Ibu baca dalam surat Al-An'am ayat 6. Allah mengatakan apa? Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, berapa banyak umat-umat yang terdahulu kami hancurkan, kami binasakan, kami luluh lantakkan mereka, kata Allah. Padahal sebelum mereka dihancurkan, makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Allah berikan kepada mereka nikmat berupa kedudukan yang tinggi yang tidak pernah nikmat semacam ini Allah berikan kepada umat-umat sesudah mereka. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kepada umat yang terdahulu itu diberikan oleh Allah curah hujan yang lebat, sehingga dengan curah hujan yang lebat itu tanaman-tanaman menjadi subur. Wa ja'alnal anharu tajri min tahtihim. Di bawah kaki mereka dialirkan sungai-sungai, sehingga dengan sungai-sungai itu irigasi menjadi lancar ke pertanian, kehidupan ekonomi mereka menjadi makmur. Tapi sayang, kata Allah, umat-umat yang terdahulu itu kufur nikmat, lalu fa'ahlaknahum bidunubihim, kami hancurkan mereka disebabkan dosa-dosa besar mereka. Jadi Pak, tidak ada satu negara, satu bangsa, satu daerah yang dihancurkan oleh Allah itu kecuali satu saja penyebabnya. Apa itu? Hanya dosa-dosa besar. Itu penyebabnya. Kalau Bapak Ibu baca Quran, saya di Ramadan yang lalu diundang ceramah ke negara Qatar, di Doha. Safari dakwah selama seminggu. Saya begitu dijemput di bandara, kemudian keliling kota, saya heran Pak, kaget. Kenapa kaget? Di hampir setiap gedung itu dipajang foto-foto emirat, foto-foto emirnya, rajanya, Raja Qatar itu, yang secara estetika ini merusak keindahan bangunan. Lalu saya tanya panitia yang jemput saya, Pak,
Kenapa di Qatar ini rata-rata gedung ada dipajang foto-foto Raja Qatar? Kenapa ini? Sehingga menghilangkan keindahan bangunan itu, saya bilang. Karena fotonya besar-besar. Dia bilang apa? Ustadz, sebenarnya ini baru setahun belakangan. Dulu-dulu nggak ada itu. Kenapa? Dia bilang sejak Qatar diembargo, diblokade oleh negara-negara tetangganya seperti Saudi, Emirat, ya, Kuwait, Mesir. Dulunya tidak begitu. Lalu apa hubungannya dengan foto ini? Dia bilang foto ini adalah bentuk ekspresi dari rakyat Qatar yang memberikan dukungan moral kepada pemimpinnya yang sedang berada dalam tekanan dunia internasional. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, kami jangan pernah takut raja, kami berada di belakang Anda, mendukung Anda. Kira-kira begitulah bunyi daripada foto itu. Lalu saya tanya, kenapa sedemikian cinta rakyatnya kepada pemimpinnya? Ustadz, kata panitia ini, karena Emir Qatar sudah berhasil mensejahterakan, memakmurkan ekonomi rakyat Qatar. Lalu saya tanya, sejak kapan Qatar ini makmur? Baru sekitar 30 tahun belakangan, Ustadz. Dulunya tidak begini. Apa yang membuat Qatar ini jaya? Dia bilang, sejak ada instruksi dari Raja Qatar kepada penduduknya agar semua masyarakat Qatar itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat. Setelah muncul itu perintah, dalam waktu yang singkat dia bilang langsung bermunculan ladang-ladang minyak dan gas yang begitu banyak sekali. Subhanallah. Langsung muncul yang tadinya terpendam minyak itu. Dan mereka tahu itu. Kalau di sana banyak minyak. 30 tahun belakangan baru dieksplorasi. Begitu ada perintah takwa kepada rakyatnya, bermunculan ladang-ladang minyak ini. Subhanallah. Sampai pemerintah mengatur jadwal-jadwal sholat itu, Pak. Itu diatur oleh raja. Intervensinya luar biasa. Itu kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jarak azan dan qomat itu dibuat kalau zuhur 20 menit. Jadi jarak azan dan qomat 20 menit. Asar juga begitu, isya juga begitu, kecuali maghrib dan subuh. Tujuannya apa? Supaya semua yang laki-laki bisa sholat ke masjid. Ya, itu diwajibkan. Dan setiap masjid ada imam satu. Dan rata-rata imamnya dari Indonesia, Pak. Subhanallah. Rata-rata imamnya dari Indonesia. Dan itu yang gaji bukan masjid. Yang gaji imam dari mana? Dari pemerintah, APBN yang gaji itu. Ustadz-ustadz di sana dari Indonesia, wah mobilnya Pak rata-rata Alphard, Land Cruiser, ya, sama dengan imam di Jakarta. Di Jakarta itu rata-rata Pak sekarang imam dikasih Alphard. Alhamdulillah apa? Al-Fatihah. Ya, mobilnya Al-Fatihah. Makmur ustadz-ustadz di sana. Saya aja seminggu makmur, Pak. Apalagi yang sampai tahunan di sana. Makmur betul. Allahu Akbar. Apa enggak makmur? Ustadz bisa bergaji 50 juta sebulan. Kurang apa lagi coba? Dikasih mobil, fasilitas rumah. Allahu Akbar. Betul. Dan itulah melahirkan keberkahan. Berkah kita. Saya tanya Pak Haji Fauzi. Tadi saya sholat maghrib di masjid apa? Al-Muhajirin. Waduh, imamnya Pak, Allahu Akbar, the best. Imamnya sholatnya itu Pak, suaranya Allahu Akbar, bikin kita nangis, bagus. Lalu saya tanya, Pak Haji, itu Ustadz siapa yang nyari? Dia bilang, saya nyari. Berapa honornya Pak Haji per bulan? 1,5 juta. Imam makan apa 1,5 juta? Ini kalau kita tidak merubah konsep berbangsa ini dengan pendekatan agama, sampai kapanpun kita akan begini terus. Makanya kalau Bapak Ibu baca Quran, apa yang dipraktikkan oleh Raja Qatar itu konsep Quran semua.